Saya jatuh cinta sama perempuan, sama perempuan panggilan gitu ya. Jadi bisa dibayangin, gimana nanti konfliknya bahwa mana ada sih, orang tua yang mau dapat menantunya seperti itu gitu. Selain Bunga Malam, saat ini Indra Bruggman yang sempat absen dari layar kaca ketika hengkang dari artis manajemen yang menaunginya itu, tengah membintangi 3 sinetron sekaligus. Bukan tanpa alasan, Indra sedang kejar setoran untuk menyelesaikan pembangunan rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Benar-benar, syuting full gitu. Terus bilang, "Aduh nggak bisa." Jadi berarti tawaran itu kadang-kadang harus lepas gitu. Jadi ya bagi-bagi waktulah. Wah, begitu bertekadnya ya. Tapi ngomong-ngomong, atas dorongan siapa sih kamu ngotot kembali ke bangku sekolah? Memang pengen sendiri sih, terus didukung sama mama juga gitu, Di manakah dirimu dapat di manakah kula gadis yang Now isn't it amazing how sometimes, as soon as people reach in a bad situation, they start to call on God. Kalau Hemalia Putri baru memulai, Alia Rohali justru baru saja hendak angkat kaki dari perguruan tinggi tempatnya menimba ilmu selama ini. 4 tahun sudah Alia Rohali berstatus sebagai mahasiswa program master jurusan manajemen komunikasi. Kini ia tengah berada di ambang kesulitan untuk mengakhiri kuliahnya dengan merampungkan sebuah tesis. Temanya Alia sudah dapat, tapi untuk mengerjakannya, ia masih terhalang waktu dan kesibukan hingga pembuatan tugas akhir sebagai syarat kelulusan sebelum mengantongi gelar master di bidang manajemen pun tersendat-sendat. kuliah sih udah mau selesai, perkuliahannya masa kuliahnya udah tinggal dikit lagi, 3 semester udah kelar, tinggal tesis. Tesis itu gue perpanjang 1 semester lagi. Ya mungkin setelah kejar Kusnadi ini mesti fokus ke tesis. Agar tidak sulit mencari referensi, Alia memilih tema yang tidak jauh-jauh dari dunia pekerjaannya sekarang ini. Kalau udah ada judulnya sih enak. Kira-kira Ini masih dalam tahap perumusan proposalnya lagi mau dibuat gitu. Cuma gue udah ada ini bahwa gue mau ngambil permasalahan dalam hukum kekayaan intelektual gitu. Haki. Gue nggak mudeng ya sama yang lain kayak hukum kepailitan perusahaan tuh gue nggak mudeng banget gitu. Cuma haki itu kan ya istilahnya di sini kan ada ya kita juga kan sebagai pekerja seni gitu hasil karya kita itu kan dilindungi atau dihargai oleh hukum kekayaan intelektual gitu. Jadi mungkin karena masih ada jiwanya gitu. Jadi gue seneng belajar ilmu ini gitu. Di luar kepusingannya dengan tugas akhir, Alia masih bisa berlega hati. Paling tidak, kerja kerasnya selama ini membagi waktu antara pendidikan, pekerjaan, dan rumah tangga nyaris berbuah hasil. Selain Alia, putrinya lah yang paling bersuka cita ketika mengetahui sang bunda tidak akan lagi meninggalkannya di malam hari untuk kuliah. Hai gitu, tinggal tesis aja. Jadi juga semakin nambah lagi lah waktu saya buat anak saya gitu. Lama tidak terdengar beritanya, tiba-tiba muncul kabar personil Elva Singer Uci Nurul menggugat cerai suaminya. Sidang pertamanya digelar di Pengadilan Agama Cibinong, Rabu kemarin. Kehidupan rumah tangga Uci Nurul, personil grup vokal Elva Singer dengan suaminya Muhammad Kadek tengah dilanda prahara. Penghujung Desember lalu, Uci mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ke Pengadilan Agama Cibinong. Tidak jelas apa yang menjadi alasan kuat Uci hingga bertekad mengakhiri pernikahannya dengan Muhammad Kadek yang telah dimeriahkan dengan kehadiran seorang anak itu. Ditemui usai menghadiri proses persidangan perceraiannya Rabu kemarin, baik Uci yang didampingi kuasa hukumnya maupun Kadek tidak bersedia untuk buka suara. Enggak, ini masalah biasa kok, masalah biasa. Saya nggak mau. Maaf ya Mas. Maaf ya. Uci dan Kadek yang baru saja menjalani persidangan pertama itu langsung meninggalkan pengadilan bersama-sama. Berikut keterangan yang berhasil kami peroleh mengenai proses persidangan perceraian Uci Nurul dengan Muhammad Kadek. Baru sidang pertama, yaitu di mana kedua-duanya hadir, penggugat prinsipal dan tergugat prinsipal, artinya suaminya dari penggugat hadir. Di mana persidangan tadi dibacakan gugatannya supaya tergugat mengerti atau tidak isi dari gugatan itu. Kemudian ditanyakan juga kepada penggugat kesungguhannya dalam menggugat cerai suaminya.
dia tetap berpegang teguh pada pendiriannya, pada gugatannya. Kemudian tergugat juga ditanyakan apakah mengerti tentang isi gugatan itu, sudah mengerti. Didaftarkannya tanggal 23 Desember 2005 atas nama Laksmi Nurul Suci dengan Muhammad Kadek Rihardika. Berapa lama itu urusannya ketua majelis, dan memang itu tergantung kepada permasalahan. Berapa lama itu urusan majelis lah. Meski kata cerai telah digaungkan oleh Uci dan celah persatuan kembali ditutup rapat dengan mengajukan gugatan cerai, Muhammad Kadek masih berusaha keras menjaga keutuhan rumah tangganya. Enggan untuk bercerai karena masih mencintai istrinya dan sayang kepada anak. Oleh karena itu majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai, ya sesuai dengan azas peradilan, ya sidang pertama itu diberikan kesempatan untuk berpikir-pikir dulu. Maka kesempatan itu diambil waktu 2 minggu ya untuk berpikir apakah akan melanjutkan gugatannya ataukah berdamai di pengadilan. Uci dan Kadek menikah pada tahun 98. Dari pernikahan yang sudah berjalan selama 7 tahun itu, pasangan yang masih tinggal dalam satu atap ini dikaruniai seorang putri berusia 4 tahun. Keharmonisan kehidupan rumah tangga Uci dan Kadek berakhir 1 tahun yang lalu, hingga Uci pun nekat mengajukan gugatan cerai. Faktor ekonomi disebut-sebut sebagai salah satu alasan Uci menggugat cerai Kadek. Itu adalah perselisihan. Tentunya Anda akan menanya lebih mendalam lagi, penyebab perselisihan itu apa lagi kan, lebih dalam begitu. Itu adalah ketidaksejalanan dalam menjalankan bahtera rumah tangga, itu tidak berbeda pendapat. Mengingat akan lahirnya korban dari perceraian ini, Uci dan Kadek sepakat agar permasalahan rumah tangga ini dapat diselesaikan dengan jalan damai tanpa saling menyakiti. Perkara ini karena juga kita berusaha tidak akan melebar kemana-mana. Kasihan para pihak nanti kalau berlarut, maka juga kesannya tidak baik. Deretan sinetron favorit RCTI kembali bertambah dengan rencana penayangan sinetron baru berjudul Bunga Malam, masih mengambil tema percintaan. Namun yang unik dari sinetron produksi MD Entertainment yang mulai ditayangkan setiap hari Rabu mulai 1 Februari ini, percintaan yang terjalin antara dua tokoh utamanya dibumbui dengan konflik pribadi seputar kesenjangan status. Yang membuat sinetron ini semakin menarik, tentu saja karena para pendukungnya, seperti Indra Bruggman, Verlita Evelyn, dan sederet bintang-bintang pilihan lainnya. Sinetron ini memang kita tidak punya ya, di RCTI tidak punya tipe sinetron seperti ini. Terus jadi beda, unik dibanding yang sekarang sudah ada. Kemudian yang kedua, sinetron ini juga dibintangin oleh Indra Bruggman yang saat ini sama sekali tidak ada tayang di semua stasiun, nggak ada kan? Nggak ada, kita ambil poin itu. Kemudian disutradari juga oleh sutradara terkenal yang sudah menggarap Hikmah 3. Ya, sinetron ini kita dengan keyakinan penuh, kita sudah menganalisa dari berbagai sisi, baik dari konten, kemudian slot tayang maupun kompetitor. Dan kita juga sudah membandingkan dengan program yang ada saat ini, sehingga kita yakin untuk mengambil sinetron. Intinya saya jatuh cinta sama perempuan, sama perempuan panggilan gitu ya. Jadi bisa dibayangin gimana nanti konfliknya, bahwa mana ada sih orang tua yang mau dapat menantunya seperti itu gitu. Selain Bunga Malam, saat ini Indra Bruggman yang sempat absen dari layar kaca ketika hengkang dari artis manajemen yang menaunginya itu, tengah membintangi 3 sinetron sekaligus. Bukan tanpa alasan, Indra sedang kejar setoran untuk menyelesaikan pembangunan rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Sebenarnya saya udah beli rumah dulu, cuman sekarang lagi pengen dibangun ulang gitu. Gimana daerah Tebet. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Farisa Kamilia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus kabar-kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.